Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisah, NPM 1911037, asal Perguruan Tinggi Institut Teknologi Garut, Program Studi Teknik Sipil, semester 5. Di sini saya selaku moderator pada tugas besar perencanaan Pondasi Teknik Pondasi 1 yang diampu oleh dosen Ibu Dian Purnamawati Solin, ST, MSc. Di sini kami akan menjelaskan daya dukung tanah pondasi yang telah dirancang dengan anggota kelompok. Yang pertama Adi Radityo Prasasto, yang kedua Hamdan Hudaya, yang ketiga Alwan Kusuma Darmawan, yang keempat Ahmad, yang kelima Ika Hanifatuz Zahra, yang keenam Nurholisah, saya sendiri, dan yang ketujuh Dela Oktaviani, dan yang terakhir Sunita Meilani BR Huta Barat. Untuk alur pembahasan yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode perencanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat penutup. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan saya mulai dengan latar belakang. Pondasi dalam suatu bangunan merupakan bagian paling bawah yang berfungsi meneruskan beban dari kolom menuju lapisan tanah pendukung. Dalam mendesain pondasi harus mempertimbangkan penurunan dan daya dukung tanah. Oleh karena itu, mendesain suatu pondasi harus diperhitungkan dengan benar agar menjaga kestabilan suatu bangunan. Rumusan masalah pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara mendesain pondasi yang aman sesuai bangunan yang akan dibangun di atasnya. Untuk selanjutnya yaitu metode perencanaan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, di mana dalam penelitian merupakan data dari hasil lapangan yang sudah diolah. Perkenalkan diri, nama saya Alwan Kusuma Darmawan, NPM 1911110, asal Perguruan Tinggi Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang denah rencana bangunan posyandu. Di gambar pertama ada gambar denah rencana posyandu dengan luas berukuran 900 cm kali 500 cm. Dan di denah ini ada beberapa ruangan, diantaranya ada ruang pelayanan, ruang pekerja, dapur, dan WC. Dan di gambar yang kedua ada denah rencana pondasi. Berikutnya detail pondasi. Di sini menggunakan pondasi batu kali. Ada gambar detail pondasi AA dan detail pondasi BB. Kalau detail pondasi AA dengan kedalaman 135 cm dan detail pondasi BB kedalamannya 130 cm. Selanjutnya di sini ada denah slup. Gambar pertama ada gambar potongan slup melintang dan yang berikutnya ada detail kolom. Di antaranya ada kolom praktis, ada kolom 1, ada ring balak, dan ada slup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Oktaviani, NPM 1911042, asal Universitas Institut Teknologi Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data tanah. Jenis tanah, di sini ada 4 jenis tanah. Yang pertama lempung organik 1, yang kedua lempung organik 2, yang ketiga lempung kepasiran, yang keempat pasir kelempungan. Pada jenis tanah lempung organik 1, di sini ada borehole 4, borehole 1, borehole 2. Pada lempung organik 1 borehole 4, kedalamannya 0 sampai 5,6 meter. Pada borehole 1 0 sampai 7 meter, pada borehole 2 0 sampai 3 meter. Dan juga pada jenis tanah ini ada gamma D-ray pada triaxial testnya, terutama pada borehole 1 11,1 dan pada soil testnya pada borehole 4 11,74 dan pada borehole 1 11,39 dan pada borehole 2 tidak ada. Selanjutnya yang kedua lempung organik. Lempung organik 2 ini ada 3 borehole, yang pertama borehole 4, yang kedua borehole 1, yang ketiga borehole 2.
Pada borehole 4 di sini kedalamannya 5,6 sampai 16,6 dan pada borehole 1 7 sampai 16,8 meter. Pada borehole 2 3 sampai 10 meter. Dan pada lempung organik 2 ini gamma lainnya pada borehole 4 8,6, pada borehole 1 10,27, pada borehole 2 10,20 dan pada soil testnya pada borehole 4 11,71, pada borehole 1 10,17 dan pada borehole 2 9,58. Yang ketiga ada lempung kepasiran. Pada lempung kepasiran ini ada 3 borehole, yang pertama borehole 4, yang kedua borehole 1, yang ketiga borehole 2. Pada borehole 4 kedalamannya lebih besar dari 16,6 dan juga borehole 1 lebih besar 16,8 dan pada borehole 2 lebih besar 14,2. Dan pada gamma lainnya pada triaxial test yang borehole 4 itu 10,05 dan pada borehole 1 tidak ada, borehole 2 tidak ada. Seterusnya pada soil testnya pada borehole 4 12,74, pada borehole 1 10,14 dan pada borehole 2 12,54. Dan yang terakhir ada pasir kelempungan. Pada pasir kelempungan ini ada 3 borehole, yang pertama borehole 4, yang kedua borehole 1 dan yang ketiga borehole 2. Pada borehole 1 dan borehole 4 kedalamannya tidak ada dan pada borehole 2 kedalamannya 10 sampai 14,20 meter. Dan pada gamma lainnya borehole 4, borehole 1 dan borehole 2 tidak ada, tetapi pada soil testnya pada borehole 1 10,08. Nilai berat isi tanah kering yang diambil pada lempung organik 1 yaitu 11,1 dan pada lempung organik 2 8,6 dan pada lempung kepasiran 10,05 dan yang terakhir pasir kelempungan sebesar 10,8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah perhitungan daya dukung pondasi. Setelah menentukan data tanah, selanjutnya kita melakukan perhitungan kapasitas daya dukung ultimate tanah dengan menggunakan persamaan Terzaghi. Untuk rumusnya yaitu Q aksen ultimate sama dengan C aksen dikali N aksen C ditambah DF dikali gamma dikali N aksen Q ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dikali N aksen Y. Untuk menghitung kapasitas daya dukung tanah yaitu Q aksen all atau Q aksen izin sama dengan 1/SF dikali Q ultimate. Untuk slide berikutnya yaitu ada tabel persamaan Terzaghi. Untuk data tanah bangunan Posyandu ini menggunakan pondasi menerus dengan SF dengan 2,5 dengan sudut gesernya 25 derajat dan nilai C 1,2 ton per meter dan DF 1,1 meter, B 0,7 meter dan gamma 1,132 ton per meter. Dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk perhitungannya yaitu dengan sudut geser 25% didapatkan N aksen C sebesar 14,8 dan N aksen Q 5,6 dan N aksen gamma yaitu sebesar 3,2, lalu dimasukkan ke dalam rumus sehingga hasilnya Q ultimate-nya 9.520,64 ton per meter kuadrat dan daya dukung tanah izin sebesar 3.808,256 ton per meter kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adidatio Prasasto, NPM 1953 dari Universitas Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SAP 2000 dari Dena yang kami gunakan. Dari data,
Dari data untuk pengecekan terhadap software SAP 2000, didapat pembenahan akibat dinding menurut PPPURG tahun 87 didapat untuk beban dinding setengah bata yaitu sebesar 0,25 ton per meter kubik dengan tinggi dinding 3 meter. Untuk di SAP-nya dimasukkan beban dinding dikali dengan tinggi dinding sebesar 3 meter ditaruh di beban meratas di sleeve, dan pembebanan akibat lantai yaitu ada berat keramik 0,024 ton per meter kubik, berat spesi 2 cm dengan berat 0,021 ton per meter kubik, dan di total sedapat 0,045 ton per meter kubik diletakkan di area untuk lantai 1. Dan untuk beban hidup menurut peraturan PPURG 687 didapat 0,125 ton per meter kubik. Dan beban angin menurut PPURG tahun 87 didapat koefisien angin tekan 0,9, koefisien angin hisap 0,4, dan beban angin 0,025 ton per meter kubik diinput di setiap kolom pada rumah tersebut. Didapat beban atap dengan jarak antar kuda-kuda 1,2 meter menggunakan kuda-kuda baja ringan, dan dengan genteng metal didapat beban kuda-kuda yaitu 0,64 ton ditaruh di ring bak di paling atas rumah. Saya Ahmad. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Praxis. Data-data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Praxis adalah data-data tanah dan perhitungan yang sudah dihitung di slide sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh dari data-data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Praxis agar dapat mengetahui arah gaya dan deformasi, sehingga menghasilkan arah dan deformasi sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk incrementnya sebesar 1,28 kali 10 pangkat min 3. Dan grafik yang diperoleh dari data tersebut adalah sebesar 10 ton per meter. Kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan data tanah yang telah didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Q ultimate yang didapatkan sebesar 9.520,64 ton meter kuadrat lebih besar dari Q izin sebesar 3.808,256 ton meter kuadrat. Maka dapat dinyatakan pondasi pada bangunan tersebut aman berdasarkan data tanah yang telah didapatkan. 2. Berdasarkan pengecekan terhadap software aplikasi SAP 2000, maka diketahui V sama dengan 1,82 ton, M sama dengan 0,73 ton per meter, P sama dengan 4,6 ton. 3. Berdasarkan pengecekan software aplikasi Praxis didapatkan arah deformasi yang didapat sama dengan 1,53 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Besar deformasi yang dihasilkan sama dengan 1,53 kali 10 pangkat 3 minus meter. Incremental yang dihasilkan 1,28 kali 10 pangkat minus 3. Sekian hasil dari tugas besar pondasi kami. Terima kasih.